Please subscribe our YouTube channel. Alamu Ambon lapar makan orang. Iya kan? Jangan sampai kayak itu opung-opung satu itu. Ada orang Amerika khotbah, semua harus bahasa roh, semua harus bahasa roh. Opung bingung. Akhirnya ditumpangin tangan. Wah, ditumpangin tangan agak didorong-dorong sedikit. Opung dengan bahasa Bataknya langsung bilang ini, unang sungoni tua, unang sungoni tua, unang sungoni tua. Artinya, jangan begitu dong, jangan begitu dong. Ini orang Amerika nggak ngerti bahasa Indonesia, apalagi nggak ngerti bahasa Batak. Langsung dia dengar unang sungoni tua, langsung dia bilang, you got it, you got it, you got it. Kamu dapat. Sebenarnya kasih dalam Tuhan. Apakah ada yang bahasa rohnya ikut-ikutan? Ya pasti ada. Tetapi yang pasti, apakah engkau dapat karunia berbahasa roh atau tidak? Yang paling penting adalah berdoa dengan roh, saudara. Karena Alkitab berkata, di akhir zaman penyembah yang benar adalah penyembah dalam roh dan kebenaran. Saya tidak mau masuk dalam perdebatan ini. Gereja kami, gereja aliran-aliran karismatik dan Pantekosta percaya bahasa roh. Kalau ada saudara-saudara yang mau menentang, silahkan, itu kan urusan saudara. Memang saudara adalah gereja yang berbeda, saudara-saudara, makanya saudara tidak percaya, nggak apa-apa juga kan. Saudara mau gonggong gimana pun, apa bahasa roh sesat, silahkan. Yang berbahasa roh tetap akan berbahasa roh, yang gonggong tetap akan gonggong. Dan kita pegang pepatah yang berkata, biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi yang banyak gonggong biasanya anjing, tapi yang berlalu itu kafilahnya. Jangan bilang saya bilang saudara anjing, enggak, itu pepatah peribahasa. Kok gue yang salahin? Kan peribahasa. Kok peribahasa? Saya cuma bahas peribahasa, lo yang marah. Tapi kan memang peribahasa bilang begitu, anjing menggonggong. Jadi yang suka menggonggong anjing. Yang berjalan terus kafilah. Kalau sesama anjing, saya kan punya anjing. Kalau saya bawa anjing, ya kan? Rumah lain ada anjing, pasti ikut gonggong. Pasti ikut gonggong. Ribut dia. Kalau anjing yang kecil ya. Kalau anjing yang gede, ya kan? Wih, pendeta kok bisa, ada banyak di dalam. Manado kota kita. Ya kan? Waduh, ini penyayang-penyayang anjing bisa marah sama saya nih. Jangan marah lah, ya kan? Kan saya nggak bilang apa-apa, saya cuma bilang Manado kota kita, ya kan? Tapi ini yang saya mau bilang. Sesama anjing gonggong. Tapi kafilah berjalan terus. Jelas ya? Kita aliran Pantekosta, kita aliran karismatik, mau dihina bagaimanapun, kita tetap akan berbahasa roh. Kita tetap akan menyembah Tuhan. Kita tetap akan berdoa dalam Roh Kudus. Kenapa Alkitab ngomong begitu? Iya kan? Coba tunjukin saya ayatnya. Kalau ada orang berbahasa roh, serang, sikat, jatuhin, suruh stop. Memang Alkitab ngomong, kalau ada yang berbahasa roh maksudnya untuk memberi pesan, tidak ada yang menerjemahkan, lebih baik dia diam. Tapi ini bukan bahasa roh itu yang kita sedang ngomong. Iya kan? Jadi nggak perlu kita berdebat soal ini. Tapi Alkitab bilang, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jelas ya? Begitulah kita memelihara diri. Mendekat kepada Tuhan, masuk dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Roh yang akan membantu kita dalam kelemahan tatkala kita tidak tahu bagaimana berdoa. Yang kedua, cara kita memelihara diri, tunjukkan belas kasihan kepada yang membutuhkan serta mereka yang ragu-ragu. Don't be egoistic Christian. Jangan jadi orang Kristen yang egois. Yang penting saya masuk surga. Tapi tunjukkan belas kasihan, itu kata Alkitab. Makanya Yesus bilang, ketika aku tak berpakaian, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Tuhan mau kita menunjukkan belas kasihan. Thank God. Gereja ini bersama tim Kamu Hebat boleh jadi berkat untuk menunjukkan belas kasihan. Kita tanggal 17 kemarin baru saja meluncurkan
food truck kita, mobil yang saya beri nama mobil kasih dan kepedulian. Kamu hebat, Indonesia hebat, engkau berharga. Kenapa kamu hebat? Karena saya melihat Indonesia paling suka menghina orang. Kamu bodoh, oh kamu miskin, kamu jelek, kamu gendut, kamu kurus banget sih. Orang Indonesia itu kata-katanya banyak yang gak membangun. Kenapa engkau berharga? Sama. Yesus, Alkitab bilang apa? Kamu berharga dan mulia di hadapanku. Wah, luar biasa. Kenapa Indonesia hebat? Karena kita berdoa dan kita percaya ada berkat Tuhan. Makanya food truck kita atau mobil kasih kepedulian kita yang setiap hari direncanakan akan selalu membawa 1.000 sampai 2.000 paket makanan. Dan selanjutnya kita akan terus kembangkan sampai ada pengobatan gratis dan lain-lain. Bantu doa, saudara. Karena saya mengerti firman Tuhan, cara kita memelihara diri sebagai orang percaya bukan sibuk melihat masalah, persoalan gak akan selesai-selesai. Tapi kita yang pertama bangun diri sendiri atas dasar iman yang paling suci dan berdoa dengan Roh Kudus. Yang kedua, tunjukkan belas kasihan kepada yang membutuhkan serta mereka yang ragu-ragu di akhir zaman. Tugas kita menabur. Kita menabur bukan supaya orang masuk Kristen, tapi kita menabur supaya kasih Kristus nyata kepada setiap orang. Amin. Yang ketiga, cara kita memelihara diri, berjuang terus untuk selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api, kata Alkitab. If you have really the love of Christ, kalau engkau sungguh-sungguh punya kasih Kristus, engkau tidak tahan melihat orang menuju neraka. Alkitab jelas bilang, Yesus sendiri yang ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kalau orang menuju neraka, lalu kita tidak memberi nasihat, kata Alkitab, darahnya akan tertanggungan kepada kamu. Tapi kalau kita sudah mengabarkan Injil, mereka menolaknya, lalu itu hak mereka. Amin. Ini waktunya. Gereja Tuhan bukan fokus pada masalah. Gereja Tuhan bukan fokus saling menyerang. Tapi gereja Tuhan fokus mengabarkan Injil, menyelamatkan jiwa, menyatakan kasih, dan berbuat yang terbaik untuk keselamatan jiwa-jiwa. Folks, kita gak punya banyak waktu. Tapi yang kita tahu orang banyak sedang menuju pada neraka. Mari kita punya hati untuk selamatkan mereka dari neraka berapapun harganya. Apapun harus yang kita korbankan. Karena tugas kita pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Cara kita memelihara diri. Jadi ingat ya, bangun dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dengan Roh Kudus. Yang kedua, tunjukkan belas kasihan kepada yang membutuhkan serta mereka yang ragu-ragu. Bukan menghina, bukan menjatuhkan, bukan menghakimi, bukan menyerang dan mempermalukan, tapi justru tunjukkan belas kasihan. Yang ketiga, berjuanglah terus untuk selamatkan mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Dan yang keempat, kata Alkitab, benci pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Artinya apa? Jangan kompromi. Hidup Kristen harus tegas. Sama-sama bilang sama saya harus tegas. Persoalan ada banyak anak muda kompromi. Banyak pelayan-pelayan Tuhan kompromi. Sambil berkata, ya kan kita masih di dunia, wajarlah kalau saya khawatir, saya kan masih di dunia, wajarlah kalau saya jatuh bangun. No. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Wajarlah kalau kita tetap tegak. Wajarlah kalau kita berkata tidak pada dosa. Wajarlah kalau kita tetap hidup dalam kesucian. Karena roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam kita. Tugas gereja di akhir zaman memelihara dirinya agar tak berkenan kepada Kristus, agar dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang tak bercelah, dan agar jadi berkat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan.